Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Struktur, selamat ketemu lagi dengan saya, Roni Ardiansah, dalam rangka membagi-bagi kisah struktur dalam ilmu teknik sipil. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sepenggal masalah struktur seperti berikut ini. Ya, saksikanlah dan tontonlah. Ya, untuk kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah struktur yang tidak jarang terjadi dan cukup menarik, yaitu tentang gempa. Tentang building soft story. Nah, sebelum kita melihat apa itu building soft story, yang perlu diingat, ini kita perlu memberi suatu catatan dengan tinta merah, yaitu bahwa gempa bumi tidak pernah membunuh manusia. Jadi yang membunuh manusia adalah bangunan buatan manusia yang tidak kuat, yang dibangun asal-asal. Jadi itulah yang membunuh manusia. Nah, kita lihat dulu apa itu soft story. Jadi soft story adalah istilah yang sering digunakan dalam pembahasan tentang struktur gedung tahan gempa. Soft story kalau diterjemahkan mentah-mentah, ya artinya lantai lunak. Maksudnya, apakah berarti ada juga istilah hard story? Kayaknya sih nggak ada ya. Sekedar analogi aja. Ya. Kita bisa misalkan gedung bertingkat sebagai lapisan-lapisan batu bata yang ditumpuk di atas meja. Nampak di gambar? Ya, ini gambarnya. Ini batu bata kita tumpukkan di atas meja. Tiap lapisan batu bata meninterpretasikan lantai gedung. Jadi ini setiap batu bata itu satu lantai. Ya, lantai gedung. Misalkan gedung bertingkat sebagai lapisan batu bata. Ya. Sementara itu ada tumpukan batu bata lain, tapi di tengah-tengah tumpukan tersebut ada satu lapisan batu bata yang mempunyai rongga yang cukup besar di dalamnya. Ini batu bata yang jelek, salah satunya jelek. Ya. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Ya. Sekarang, misalkan kita guncang meja. Ini mejanya, kita guncang mejanya ke arah horizontal secara acak dan bolak-balik. Dengan goncangan yang sama, ternyata kedua tumpukan batu mempunyai perilaku yang berbeda. Jadi yang ini dengan ini, tumpukan ini mempunyai perilaku yang berbeda. Tumpukan pertama bisa saja masih bertahan, masih bertahan, selama goncangan berlangsung. Akan tetapi, tumpukan kedua sudah runtuh akibat lapisan batu bata palsu yang ada di tengah tadi, yang tidak menahan yang tidak menahan gaya dorong aktif yang bekerja secara lateral dan bolak-balik. Nah, lapisan batu bata ini yang lunak, ya, ini yang lunak, bisa kita interpretasikan sebagai soft story. Ini banyak bangunan, ya, yang gagal karena soft story. Ini, dari gambar sini kita lihat lantai 1 hancur, ya, ini kolomnya sudah gagal. Kemudian di bawah ini lantai satunya sudah ambruk, sudah amblas. Ya, kalau lihat dari beberapa peristiwa, yang lantai satunya ambruk, lantai atasnya masih bagus, ya, masih utuh. Ya, ini sudah ambruk juga, sudah rusak. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa jika lapisan lunak ini berada di lantai paling atas, tentu bukan masalah. Justru yang jadi masalah adalah kalau lantai lunak ini berada pada lapisan atau lantai yang paling bawah. Dan kenyataannya memang seperti ini. Yang banyak dijumpai di lapangan adalah lantai satunya yang bermasalah. Ya. Kalau lantai satu bermasalah, tentu bangunan ini secara total sudah
tidak bisa difungsikan lagi, dan akan itu sudah jelas memakan korban jiwa yang lebih banyak ya dibandingkan hanya lantai atas saja yang bermasalah. Jadi itulah fakta, itulah kenyataannya yang ada. Ya. Tadi mengapa? Tentu ada alasannya. Mengapa lantai satu yang selalu bermasalah, bukan lantai-lantai atasnya? Ini beberapa argumentasi mengapa lantai satu yang jadi masalah. Jadi pada umumnya gedung-gedung tinggi yang bertipe gedung perkantoran, hotel dan apartemen, khususnya di kota-kota besar, pada umumnya mempunyai lobi yang berada di lantai dasar atau ground. Ciri-ciri lantai lobi adalah tinggi antar lantai. Ini tinggi antar lantai biasanya lebih besar daripada lantai tipikal di atasnya. Ya, jangankan hotel, ya, bangunan hotel, rumah sakit dan lainnya, bangunan ruko pun selalu dibangun lantai satu lebih tinggi. Ya, di Pekanbaru kita jumpai lantai 1 4,20 meter, sedangkan lantai atasnya, tipikal atasnya sekitar 3,80 atau 3,60. Ya. Itulah si arsitek biasanya menginginkan hal ini agar lobi terlihat lebih besar, luas dan megah. Itu untuk hotel. Yang kedua, karena ingin luas, maka lantai lobi penggunaan dinding bata relatif lebih sedikit daripada di lantai yang di atas. Memang membutuhkan dinding-dinding skat antar ruangan. Jadi ini nampak di lantai dasar ini selalu menggunakan suatu bukaan, ya, bukaan dengan pasangan dinding yang lebih sedikit, ya. Padahal dinding batu bata itu sangat bermanfaat untuk menahan gaya lateral gempa. Itu yang perlu dicatat. Nah, kalau sudah demikian, apa solusinya? Jadi salah satu solusi adalah karena menambah dinding kemungkinannya kecil, ya, karena sudah didesain baik oleh arsitek, ya, kemungkinan yang berpeluang adalah memperkaku kolom-kolom yang ada di lantai satu, namun itu pun harus berkonsultasi dengan arsitek. Ya, untuk masalah teknik sipil, ya, ada satu kekeliruan yang selalu dilakukan adalah bahwa desain struktur bangunan, nampak di sini skema, selalu didesain tumpuannya yang didesain sebagai jepit. Nah, ini selalu terjadi ini, didesain sebagai jepit. Ya, padahal di lapangan dia berperilaku sebagai sendi. Ya, sebagai sendi dia berperilaku. Ya, seperti ini. Nah, apa akibatnya? Ya, akibatnya ketika didesain dengan sebagai tumpuan jepit, ini momennya kelihatan kecil, ya, ya, momen yang dihasilkan di lantai dasar kecil, pada dia punya tinggi yang cukup besar, ketinggian cukup besar dibandingkan lantai prototipe lainnya, kemudian mempunyai tembok yang lebih sedikit dibandingkan dengan lantai-lantai atasnya. Biasa kalau hotel di atasnya banyak kamar, ya, banyak skat, ya. Kita bandingkan dengan yang sendi. Ya, kalau kita desain sebagai sendi, dia akan menghasilkan momen yang lebih besar. Otomatis kalau kita desain momen lebih besar, tentu dimensi kolom akan ngikut menjadi besar. Ya. Begitu juga dengan gaya lintang, shear force. Ini ketika desain dengan tumpuan sebagai jepit, shear force-nya akan lebih kecil dibandingkan dengan shear force pada tumpuan sebagai sendi. Ya, itulah sebabnya kenapa lantai satu selalu gagal karena gempa.